Halo semua, apakah kalian pernah berlibur ke tempat wisata? Pernah dong tentunya. Lalu, kira-kira mana saja ya objek yang bisa dijadikan tempat wisata? Yuk, simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum sahabat semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat selalu bukan? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian semua. Amin. Berjumpa lagi dengan saya, Kak Syifa Malihatus Zahra, selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang akan mengajak adik-adik semua untuk mempelajari tematik terpadu. Tema yang akan kita pelajari pada hari ini sangat menarik loh. Apakah kalian tahu tema apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yap, betul sekali. Tema yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu pengalamanku di tempat wisata. Sungguh menarik, bukan? Yuk, simak video pembelajaran berikut ini agar kalian lebih jelas dan paham ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengalamanku di tempat wisata. Lalu, apa sih tujuan dari materi tersebut? Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu mengetahui apa arti study tour, mampu menulis puisi dan membacakannya dengan intonasi dan ekspresi yang pas, mampu membuat hiasan, mampu bersikap sesuai dengan Pancasila, berlatih menggunakan bahasa yang santun, mengetahui gerakan lompat jauh, dapat menjelaskan ungkapan kata minta tolong, mampu menghitung jarak, mampu memecahkan masalah sehari-hari tentang satuan panjang. Apakah yang dimaksud study tour itu? Study tour adalah kegiatan pariwisata pembelajaran yang dilakukan di tempat wisata ketika hari libur. Lalu, apa sih tujuan dari study tour itu? Tujuan dari study tour yaitu kita bisa merefresh otak kita dan juga study tour bermanfaat untuk meningkatkan bakat siswa. Kali ini kita akan belajar tentang puisi. Nah, puisi yang akan kita pelajari pada hari ini bertemakan alam. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa arti puisi? Yap, benar sekali. Puisi adalah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang. Puisi juga terdiri dari lirik dan bait. Puisi juga mengandung makna kosakata baru. Perlu diingat ya teman-teman, pembacaan puisi ini harus dengan lafal, intonasi yang jelas, dan ekspresi yang pas agar seorang yang mendengarkan kalian membaca puisi dapat mengerti apa makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Pembelajaran kali ini kita akan belajar membuat pot dari botol bekas. Nah, pembelajaran kali ini bertujuan untuk mendaur ulang barang yang tidak terpakai. Ciri-ciri hiasan yang menggunakan botol bekas yang pertama, ia mengandung kesan yang menarik, berwarna mencolok, dan cantik untuk dilihat. Pada pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang satuan baku. Tetap menyimak dan jangan mengantuk ya adik-adik. Perlu diketahui, satuan baku adalah satuan yang ditetapkan secara internasional. Mari kita lanjutkan dengan soal mengenai satuan baku. Tinggi botol A sama dengan 26 cm. Tinggi botol B sama dengan 15 cm. Lalu, berapakah tinggi kedua botol tersebut? Pada pembahasan kali ini, kita hanya menambahkan tinggi botol A dan tinggi botol B.
tinggi botol A 26 cm dan tinggi botol B 15 cm. Lalu 26 cm ditambah 15 cm sama dengan 41 cm. Jadi tinggi kedua botol tersebut yaitu 41 cm. Apakah kalian sudah menerapkan tata tertib yang ada di rumah dan di sekolah? Nah, kita sebagai pelajar harus menaati peraturan dan tata tertib yang ada di rumah maupun di sekolah. Nah, sekarang perhatikan gambar di atas. Terlihat ada Benny dan kakak Benny yang bernama Tiur sedang berada di rumah Gadang. Kira-kira mereka sedang membicarakan apa ya? Ya, benar sekali. Tampaknya mereka berdua ingin masuk ke rumah Gadang tersebut. Tetapi kakak Tiur berkata, aku dan kamu tidak boleh masuk ke rumah Gadang tersebut karena kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya kita izin kepada papa dan mama terlebih dahulu. Dari ilustrasi tersebut merupakan contoh perilaku sila keempat yang berarti kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri, tetapi harus meminta izin kepada orang tua. Pada pembelajaran matematika hari ini, kita akan membahas tentang satuan panjang. Diketahui panjang komodo jantan 314 dan komodo betina 298 cm. Lalu, berapakah panjang kedua komodo tersebut? Pada pembahasan kali ini, kita hanya menambahkan panjang komodo betina dan panjang komodo jantan. Nah, berarti 314 cm ditambah 298 cm sama dengan 612 cm. Cukup mudah bukan materi matematika kali ini? Pernahkah kalian membuat kerajinan dari kain flanel? Kalau kalian pernah membuat kerajinan dari kain flanel, maka materi kali ini cukup mudah. Nah, pada materi kali ini kita akan membuat kerajinan dari kain flanel. Langkah yang pertama yaitu membuat pola hewan di kertas karton. Lalu gunting pola hewan tersebut dan tempelkan pada kain flanel. Lalu gunting kain flanelnya sesuai dengan pola hewan tersebut. Yang terakhir, susun pola tersebut hingga membentuk gambar hewan dan tempelkan menggunakan lem lilin. Kita bisa membuat seekor katak, singa, burung, ayam, dan lain-lain. Tetapi kegiatan ini harus dengan sepengetahuan orang tua ya. Hai adik-adik semuanya, masih semangat bukan? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pengalamanku di tempat wisata dengan mencerminkan perilaku sila keempat Pancasila. Bagaimana sih bunyi sila keempat Pancasila? Ada yang tahu? Bunyi keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, contoh perilaku sila keempat Pancasila kita bisa menerapkannya di dalam kelas, seperti pemilihan ketua kelas atau perangkat kelas yang kita bisa memilihnya dengan bermusyawarah dan menentukan mufakat bersama. Jika adik-adik sudah paham mengenai contoh perilaku Pancasila sila keempat, adik-adik bisa menerapkannya di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Jangan lupa dipraktekkan ya. Bakti sosial merupakan sikap yang baik karena bakti sosial termasuk contoh dari sila kelima Pancasila. Contoh kegiatan bakti sosial yang biasanya kita lakukan yakni gotong royong, mengecat tugu, memungut sampah, memotong rumput, dan lain-lain. Nah,
Kita juga bisa menerapkan bakti sosial pada lingkungan rumah, seperti menjenguk orang yang sakit, menolong tetangga yang sedang kesusahan, dan lain-lain. Pada materi kali ini, kita akan mempraktikkan variasi gerak pola dominan. Variasi pola gerak dominan diantaranya ada melompat, berlompat tali, mendarat, melompat seperti katak, dan melewati kayu belok. Kalian bisa mempraktekkan gerakan-gerakan ini dengan teman kalian maupun guru PJOK kalian. Perlu diingat ya adik-adik semuanya, sebelum kita berolahraga, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tubuh kita merasa segar dan tidak kram ketika melakukan gerakan olahraga. Seru banget ya pembelajaran kita kali ini, karena pembelajaran kali ini disertai dengan gambar-gambar dan video-video lucu tentunya. Dari kegiatan study tour tadi, kita tidak hanya bisa berwisata loh teman-teman, tetapi kita juga bisa mencermati, mengamati, dan menjelaskan pelajaran apa yang bisa kita dapat di tempat wisata tersebut. Itu tadi pembelajaran kali ini, dan semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Amin, dan kalian bisa mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Pesan dari Kak Syifa, semangat belajar, jangan pernah menyerah, dan jangan lupa mencoba hal-hal baru. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.